Sebenarnya sih berbeda pandangan itu biasa ya. Iya. Bahkan tiap tahun pun, tahun ini kita pilih A, tahun berikutnya belum tentu pilihannya tetap A loh. Iya. Bisa berubah juga itu. Apalagi orangnya beda. Maksudnya kita sendiri pun bisa berubah pandangan kita. Apalagi orangnya beda. Itu satu. Kedua, yang pastinya sih gak perlu diperdebatkan mana yang lebih bagus. Karena pilihan masing-masing. Bahkan calon-calon ini pun semuanya juga berubah-berubah. Mana yang jadi teman, mana yang jadi lawan. Dulunya si A berteman dengan B. Ternyata si A sekarang berlawanan dengan B. Dulu si B berteman dengan C. Ternyata sekarang udah enggak. Hai guys, welcome back to channel kami Hubungan Manusia dengan gua Desmond. Saya Hartono. Belakangan ini asalkan kita mau buka sosmed, mau lihat YouTube, berita, semuanya pasti bahas soal pilpres. Betul. Ini udah nggak mau denger pun nggak bisa nih. Gak bisa. Pasti muncul terus gitu. Karena juga udah deket mau ternyata. Udah betul. Februari ya kalau nggak salah. Dengar-dengar ya. Pemilunya Februari. Ya, dengar-dengar sih Februari. Dengar-dengar cuman pastinya sih kurang ngecek juga. Ya, tapi ya pastinya sih tiap orang pasti ada pemikiran tersendiri nih. Betul. Presiden ini nih lebih bagus, calon yang ini, pasangan ini gue lebih suka. Ini jangan deh, ini bahaya benar-benar. Jadi tiap orang pasti ada pemikirannya sendiri. Nah, tapi ini juga bisa apa ya? Kalau kitanya juga terlalu sering lihat sosmed, lihat berita, ini kan algoritma masing-masing orang ya. Betul. Kalau kita percayain sama yang pasangan A, muncul terus. Kalau kita udah suka sama yang B terus jadi munculnya jelek-jeleknya. Iya. Nah, jadi apapun pilihannya sebenarnya nggak salah sih. Betul. Jadi kita juga nggak tahu nih, jadi pilihan kita beda. Ya bisa aja gitu. Betul. Nah, jadi kali ini kita pengen bahas sebenarnya politik tapi dari sudut pandang yang lebih luas lah. Benar. Nah, jadi sambil kita itu pengen kasih sebuah gagasan biar gimana pemilu nanti kondusif. Iya. Jadi ada 3 poin aja sih. Jadi kita coba share. Nah, teman-teman juga boleh nih ngasih pendapat kalian. Oke, jadi yang pertama nih, jadi sebenarnya apapun pilihannya. Mau Hartono pilih pasangan misalnya nih, yang pilihan A, saya pilih pilihan B. Nggak berarti saya dan Hartono ini musuh sebenarnya. Tapi kita nggak langsung nih jalannya. Paling banyak nih kalau kita baca komen mau di TikTok ataupun di Instagram, jadi kan saling lawan nih. Bener banget. Tapi kan dulu si laki gini nih, dulu si B nih ini. Nah, jadi menurut gimana ya tahun ini? Sebenarnya sih berbeda pandangan itu biasa ya. Iya. Bahkan tiap tahun pun, tahun ini kita pilih A, tahun berikutnya belum tentu pilihannya tetap A loh. Iya. Bisa berubah juga itu. Apalagi orangnya beda. Maksudnya kita sendiri pun bisa berubah pandangan kita. Apalagi orangnya beda. Itu satu. Kedua, yang pastinya sih gak perlu diperdebatkan mana yang lebih bagus. Karena pilihan masing-masing. Cuman kalau seandainya kita memang udah firm, udah conform mau memilih yang A ataupun yang B itu ya nggak apa-apa gitu loh. Kita simpan untuk diri kita sendiri aja. Kan nggak perlu teman kita itu harus sependapat dengan kita juga sebenarnya gitu. Jadi kalau bisa teman tetap temenan, pilihannya pilihan masing-masing gitu. Iya. Jadi pada dasarnya memang pilihan yang beda itu wajar-wajar aja gitu. Jadi jangan karena teman kita beda pilihannya sama kita, Betul. kita jadi nggak temenan lagi gitu. Iya. Atau sama keluarga karena beda kita jadi hasut nih. Iya. Pilih yang sama kayak gue. Jadi selek. Jadi selek gara-gara cuman ya bukan cuma sih, karena beda pilihan. Terus juga sebenarnya bahkan calon-calon ini pun semuanya juga berubah-berubah. Mana yang jadi teman, mana yang jadi lawan. Dulunya si A berteman dengan B. Ternyata si A sekarang berlawanan dengan B. Dulu si B berteman dengan C. Ternyata sekarang udah enggak. Si A akhirnya yang musuhan sama C baikan gitu loh. Jadi bahkan di calonnya sendiri pun mereka tuh fleksibel. Ya, makanya kita kalau lihat historicalnya dulu juga, maksudnya dari pemilu-pemilu dulu juga, mungkin ini lawannya nih. Iya, jadi kawan. Malah jadi ini kan. Jadi intinya itu sebenarnya mungkin ya kalau kita ngomong positif ya, mereka itu melihat kesempatan gimana bisa mengabdi kepada negeri. Jadi siapapun pasangannya nggak ada rasa benci lah. Jadi ini tuh sebenarnya
cuman punya satu tujuan, tapi caranya beda-beda. Semuanya pengen Indonesia lebih bagus. Iya, siapapun yang terpilih pasti pengen Indonesia ini lebih bagus. Betul. Cuma beda jalan aja. Beda jalan, beda anggota, kan, beda pasukan gitu loh. Tapi mungkin tetap pilihannya itu mana yang mereka itu pengen Indonesia itu lebih maju dengan cara mereka. Oke. Nah, itu yang pertama ya. Jadi apapun sebenarnya pilihan kita, jangan sampai kita ini ribut nih. Betul. Tiba-tiba mulai tahun depan hubungan Indonesia nggak jalan. Udah jalan sendiri. Ya. Nah, bikin konten saya sendiri karena beda pilihan kan Kawan juga. ya, lawan juga gitu. Nah, kedua itu kalau bisa, sebisa mungkin tuh kita jangan golput. Betul. Karena memang ini tuh kita juga suara kita itu membantu kontribusi untuk siapa yang terpilih gitu loh. Benar. Dan yang terpilih ini kan tentunya berpengaruh untuk kehidupan satu negara kita ini. Betul. Bahkan di luar negeri kita juga di lingkungan kita juga pasti kena gitu. Betul banget. Nah, gimana menurut lu? Dan juga kenapa jangan golput? Karena kan sumber daya yang dibutuhkan untuk kita semua memilih kan sudah luar biasa. Jadi minimal kita hargai dengan kita memilih kalau bisa, betul gak? Dan juga sebenarnya kan tidak ada alasan untuk kita nggak bisa pilih juga. Kalau yang kerja kan pasti dikasih kebebasan untuk cuti juga biasanya untuk Kita nggak libur sih. jadi ya kenapa kita nggak pilih gitu, itu satu. Kedua, paling enggak nanti kita pilih pun kalau sebenarnya dia yang bilang kita nggak menang pun kita udah terus berpartisipasi dalam pesta demokrasi ini gitu ya. Jadi kan nggak ada salahnya. Jadi kita itu tunjukkan rasa peduli kita terhadap Indonesia dengan kita pilih pilihan kita yang menurut kita yang terbaik untuk Indonesia. Jadi ya pastinya satu suara kita itu ngefek banget Pak untuk negara kita ini. Jadi jangan sampai kita itu cuma karena malas ataupun mager akhirnya nggak pilih ataupun nggak peduli juga siapa terserah. Iya. Kalau bisa ya nggak ikut kontribusi. Jadi satu suara kita itu menentukan masa depan negara. Wah, ngeri ini mau. Oke, itu yang kedua nih. Jadi yang ketiga. Jadi pastinya banyak nih sekarang tuh seperti tadi kita bilang di berita, di Instagram, itu tuh muncul tuh atau di TikTok. Jadi kalau kita suka dengan satu kubu, biasanya algoritmanya juga menyesuaikan kita. Betul. Yang mulai nyuci pikiran kita dengan bagusnya yang satu orang. Bener. Nah, jeleknya yang lawannya biasa juga mulai keluar nih. Iya. Nah, jadi ini sebenarnya kita itu pengen bilang kita itu perlu hati-hati, perlu teliti juga dengan apa yang kita lihat, apa yang kita baca. Betul. Jadi kita itu nggak cuman percaya satu sumber gitu. Benar. Jadi cuma lihat satu hal langsung kita judge. Betul. Seperti itu aja gitu. Jadi kita perlu lebih teliti. Apa yang kita lihat itu kita harus hati-hati. Betul. Nah, karena kalau kita enggak ya kita akan terbutakan ya. Benar. Jadi apa yang muncul ya udah kita yakin itu yang sebenarnya ada. Padahal seringkali ya dengan zaman sekarang media lalu juga canggihnya teknologi semuanya bisa dibikin. Benar. Nah, gimana menurut? Ya, zaman sekarang kan era informasi itu kita udah gak bisa pisahin. Istilahnya kita gak bisa pisahin gula dengan garam lagi. Mana yang benar, mana yang salah pun kita udah gak bisa pisahin gitu kan. Dan juga sebenarnya yang menurut saya dalam politik itu yang tidak seharusnya dilakukan adalah menjatuhkan orang politik kita. Politik identitas dan lain-lain gitu. Jadi kalau bisa yang seperti itu kita stop untuk sharing juga. Maksudnya yang sesuatu yang kita nggak pasti itu benar. Apalagi yang menjatuhkan. Jadi kenapa? Karena kalau seandainya kita kan nggak pernah tahu itu benar apa salah. Kalau kita sharing kebohongan ini kalau sebenarnya tersebar luas kan lebih bahaya lagi. Jadi kenapa nggak dari kita sendiri kita stop? Itu satu. Kedua, kita juga kalau bisa itu jangan menjelekkan calon yang bukan pilihan kita. Kenapa? Karena kan pandangan kita itu belum tentu 100% benar. Hari ini kita berpikir itu benar, kedepannya kita nggak pernah tahu. Seperti kasusnya kopi cyanida. Banyak banget kan orang yang akhirnya berubah kan. Pemikirannya yang dulunya membela kubu A sekarang jadi membela kubu B. Besok dilawan lagi jadi balik lagi. Jadi kayak ya maksudnya ini loh maksudnya sebuah kebenaran itu nggak hakiki itu seperti itu. Bahwa sesuatu yang kita anggap benar belum tentu itu yang paling benar. Bisa aja itu nanti berubah, bisa aja dengan bukti-bukti baru, dengan hal-hal baru, ternyata yang kita anggap benar nggak benar. Ternyata kan kita nggak tahu gitu. Jadi kalau bisa ya kita stop untuk menjatuhkan
lawan yang bukan pilihan kita gitu. Nah, oke guys, jadi kurang lebih lah ya 3 poin singkat dari kita. Jadi menurut kalian ada lagi gak apa sebenarnya ya soal politik ini memang dinamis banget. Betul. Berubah-berubah, lalu juga menarik lah. Lalu juga memang sangat dinantikan sih sampai pemilu nanti melihat ada mungkin sesuatu yang baru juga dari nanti pemimpin baru juga. Ya. Nah, jadi coba tulis di kolom komen pendapat kalian seperti apa nih. Dari 3 poin yang kita tulis atau ada tambahan silakan. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman kalian yang butuh dengerin ini. Sampai ketemu di video berikut. Thank you.